Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Ade. Mohon izin Bu, saya mau observasi sekolah kita ini Bu. Karena saya ada tugas kuliah dari manajemen pendidikan anak usia dini. Oke. Boleh saya ajukan pertanyaan sedikit Bu? Silahkan Bu Ade. Apa mau ditanya? Bagaimana cara guru menganalisis kebutuhan peserta didik itu di sekolah kita? Sekolah ini. Kalau guru-guru untuk menganalisis peserta didik di sekolah ini selama saya di sini, yaitu dengan guru terlebih dahulu membuat acuan pembelajaran, di mana acuan ini akan berfokus pada anak. Guru akan mencari tahu dulu anak itu berfokus pada apa gitu pembelajarannya. Guru akan melakukan program pembelajaran ini mulai dari yang mudah sampai yang tersulit, seperti itu Bu Ade. Dan bagaimana seleksi peserta didik Bu terhadap sekolah kita ini? Sejauh ini yang kita lakukan untuk seleksi peserta didik, terlebih dahulu kita mencari siswa dulu dengan cara membagikan brosur di luaran sekolah yang dekat atau yang jauh. Setelah itu kita juga memasang spanduk di luar sekolah, dan kita juga membuat iklan di Facebook, di Instagram, seperti itu. Dengan begitu orang tua dapat melihat akses untuk pendaftaran di sekolah kita. Dan sampai sejauh ini alhamdulillah banyak murid kita melalui aplikasi yang kita buat. Dan bagaimana bentuk orientasi untuk peserta didik kita Bu? Kalau orientasi di sekolah kita ini kita lakukan selama 3 hari. Hari pertama, kedua, dan 3 guru melakukan perkenalan kepada anak. Setelah itu anak kita ajak untuk keliling melakukan perkenalan terhadap lingkungan sekolah, seperti kita ajak anak untuk melihat kelas yang ada di sini, kamar mandi, kantornya di mana, tempat ibadahnya di mana, tempat bermainnya di mana. Kita lakukan selama 3 hari sampai anak benar-benar mengerti toilet perempuan di mana, toilet laki-lakinya di mana, seperti itu orientasinya. Dan selanjutnya Bu, bagaimana penempatan peserta dari anak kita Bu di sekolah ini? Oke, kalau umpamanya penempatan di sekolah kita ini memang tergantung dari usia, ada juga dari permintaan orang tua. Kita di sini hanya ada 2 kelompok A dan kelompok B. Dari usia 4-5 tahun kita memasukkan kelompok A, dan usia 5-6 tahun kita masukkan kelompok B. Tapi ada juga orang tua yang meminta anaknya usia 5 tahun dimasukkan kelas A, dikarenakan anaknya belum mandiri. Dan bagaimana melakukan merekrutmen peserta didik di sekolah ini Bu? Untuk merekrutmennya, sepertinya rekrutmen dari awal tadi saya bilang Bu, untuk merekrutmen itu kita mencari dulu Bu. Kan sebelum kita masuk kelas ini kita merekrutmen dulu Bu, mencari siswa, seperti itu Bu. Bu, bagaimana pencatatan dan pelaporan peserta didik? Sejauh ini kita Apa melakukan kita masih punya buku induk? punya Bu. Untuk sejauh ini kita melakukan ada pencatatan yang manual dan yang online. Kalau umpamanya yang manual kita menggunakan buku induk seperti ini. Seperti ini Bu, untuk buku induk kita ini sudah berapa tahun? Oh, yang ini ya Bu. Ya, seperti ini Bu. Izin ya Bu, saya lihat-lihat dulu sedikit ya Bu. Oh, iya. Ini untuk buku induk kita. Kalau untuk absen juga kita ada melakukan setiap hari untuk absen anak, seperti ini Bu Adel. Untuk absen ini kita lakukan per kelas, ada di kelas A, kelas B, seperti itu. Kalau daftar catatan pribadi Bu, Untuk sejauh ini untuk daftar catatan pribadi kita menggunakan via WA, karena kita tidak menggunakan lagi buku penghubung dengan guru sama anak, langsung kita menggunakan via WA. Karena terkadang dengan kita menggunakan buku penghubung itu ada orang tua tidak mengecek tas anak, jadi
tidak sampai langsung kepada anak. Lebih baik kita mau menyampaikan catatan pribadi itu lewat WA pada orang tua murid seperti itu Bu. Bu, dan apa saja yang layanan di sekolah yang kita lakukan selama di sini? Layanan yang kita lakukan di sini sebenarnya banyak Bu. Kalau Yang berhubung dengan tumbuh kembangnya anak. Oh, yang berhubung dengan tumbuh kembang anaknya. Seperti untuk imunisasi ya. Imunisasi biasanya kita tiap bulannya itu untuk lingkar kepala kita ukur berat badannya, tinggi badannya. Namun untuk pemberian vitamin itu per 3 bulan kita dikasih dari puskesmas. Kita juga di sini ada puskesmas dari Brimob ini. Dan bagaimana model pembelajaran apa saja yang digunakan di sekolah Bu? Apa ada buku RPPH-nya atau RPPM-nya? Kita di sekolah ini tetap menggunakan RPPH, RPPM, proses semuanya lengkap kita Bu ada. Untuk RPPH-nya, RPPM-nya kita ini ada. Untuk RPPM dulu ini Bu ada. Ini kita RPPM-nya ada selama 1 minggu ini Bu. Ini untuk kelompok B. Ini bisa dilihat dulu Bu ada. Kalau untuk RPPH-nya seperti ini, makanya lebih tebal Bu, karena setiap hari kita di sini pengerjaan RPPH-nya bukan lagi tulis tangan, melainkan sudah diketik. Oke, makasih. Ini RPPH 1 semester aja Bu? Iya, ini RPPH 1 semester. Ini semester 1, semester 2 ini Bu, semester 2, semester genap. Makasih. Ada lagi mau ditanya Bu Adel? Oh, ada Bu. Jadi Bu, bagaimana evaluasi kegiatan peserta didik? Bagaimana cara guru melakukan penilaian anak berdasarkan metode pembelajaran? Oh, sampai sejauh ini kita melakukan penilaian, guru-guru melakukan penilaian terhadap anak itu dari mulai seperti dari hasil rapot juga bisa Bu, tapi itu nilainya itu sudah dilakukan setiap harinya oleh guru, seperti yang checklist, catatan anekdot. Dari situ guru udah melihat, oh nilai anak itu seperti ini. Kinerja anak juga setiap harinya itu dinilai oleh guru. Jadi nanti di saat pembagian rapot juga, oh guru ada membuat checklist, oh anak ini bisa BSA, BB seperti itu Bu Ade. Jadi kalau di sekolah kita itu bagaimana proses perpindahan anak jika orang tuanya ada yang pindah ke luar kota Bu? Oh, seperti kalau umpamanya dari sekolah kita ini ada yang pindah ke luar kota, orang tuanya minta izin kepada kita bahwasannya anaknya baru dikeluarkan dari sekolah ini. Kita akan memberikan surat keterangan bahwasannya anak tersebut benar-benar sudah keluar dari sini, dan kita juga mengeluarkan dari data Podik namanya. Jadi nanti di saat anaknya terdaftar di sana tidak ada yang namanya data ganda. Di sini benar-benar kita keluarkan. Terima kasih lah Bu atas pertanyaan yang saya ajukan. Oh, ada lagi Bu mau ditanya? Cukup Bu pertanyaan yang satu. Saya harap Bu Adel bisa mengerti, dan kalau jika ada nanti bertanyakan lagi bisa bertanyakan lagi ke Bu Adel. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya Bu. Oke Bu Adel.